bukan giginya. Jadi dari mana gigi ini berasal? Selanjutnya dia menemukan anggur. Dia melihat dari dekat dan melihat bahwa itu lagi-lagi sebuah bola mata lagi. Dia merasa ada yang salah. Daging dalam kari adalah daging manusia. Begitu dia selesai berbicara, ruang makan menjadi berantakan. Setelah menerima laporan, FBI dengan cepat tiba di tempat kejadian. Daging sapi dalam kari ini banyak dikeluarkan untuk diperiksa. Potongan daging ini sangat mencurigakan. Seorang polisi wanita menemukan sepotong tulang rahang atas. Dia menduga bahwa korban berusia sekitar 40 tahun. Dari potongan daging yang ditemukan, dapat dipastikan bahwa tubuh korban telah terpotong-potong. Dan semua daging di kafetaria itu kalengan. Jadi mereka pergi ke toko daging. Setelah itu, mereka pergi ke pabrik pengolahan daging. Mereka menyelidiki dengan sangat hati-hati. Ketika polisi membuka sekotak daging, mereka menemukan daging manusia di dalamnya. Tampaknya pelaku ingin menggunakan jalur produksi kalengan untuk menghancurkan tubuh korban. Manajer pabrik juga menyangkal semua itu. Dia berpikir bahwa mungkin seseorang secara tidak sengaja jatuh ke alat pengiris daging. Itu sebabnya bagian dalam kotak daging itu dicampur dengan daging manusia. Inspektur tentu saja tidak mempercayainya. Kotak daging semua diperiksa sebelum dijual ke pasar, tetapi tidak ada yang mencurigakan yang dipancarkan. Ini menunjukkan bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja. Atau sebelum barang yang dijual tidak diperiksa. Manajer dengan cepat menjelaskan. Produk kami diuji dengan sangat ketat. Hanya saja produk ini kualitasnya lebih rendah. Jadi tidak bisa dijual di supermarket. Yang dijual di pasar sekunder. Ini kantin sekolah. Inspektur membawa semua barang kalengan kembali ke kantor polisi. Forensik menemukan bahwa hampir setiap kotak daging berisi fragmen tulang. Mereka mengeluarkan potongan tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya dari kotak daging ini. Mereka menemukan tengkorak korban telah dioperasi sebelumnya, yang hanya bisa dilakukan oleh 3 dokter di negara itu. Identitas korban akhirnya ketahuan. Itu adalah pria berusia 41 tahun. Adalah seorang peneliti di sebuah perusahaan makanan. Kematiannya tragis. Setelah dia dibunuh, tubuhnya digiling dan dimasukkan ke dalam daging kaleng. Dan diberikan kepada para siswa untuk dimakan. Inspektur mencari seseorang yang telah bekerja sama dengan korban sebelumnya. Berharap menemukan petunjuk lagi. Mitra mengatakan korban telah mengembangkan resep baru untuk mengalengkan daging. Yang dapat membawa keuntungan besar. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kematiannya? Polisi juga tidak yakin. Mereka mencoba menyelidiki tentang itu. Di sisi ini, forensik menemukannya. Ada banyak bumbu yang dimasukkan ke dalam kumpulan daging kaleng ini. Karena mereka ingin bersembunyi bau tubuh korban. Dengan begitu kita bisa melewati pemeriksaan kualitas. Jadi, pembunuhnya pasti pekerja pabrik ini. Polisi mengundang direktur pabrik daging kaleng lagi. Dia mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis sebelumnya. Orang-orang di sana semua bisa membuktikannya. Kecurigaan terhadap direktur dihilangkan. Kasus ini menemui jalan buntu lagi. Sisi forensik memiliki penemuan baru. Dia menemukan bahwa tangan korban pernah patah. Luka itu adalah luka baru. Itu disebabkan oleh pukul langsung. Tapi dalam laporan kesehatan korban, mencatat bahwa dia terluka karena jatuh. Ternyata korban berbohong. Sebelum dia mematahkan lengannya, dia sudah melaporkan kejahatan. Dia mengatakan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Tidak lama setelah itu, dia terbunuh. Polisi selidiki situasi ekonomi korban. Menemukan bahwa dia memiliki 2 catatan transfer sebelumnya. Tapi penerimanya adalah orang yang sama. Orang ini adalah pemilik kebun sayur. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi mengapa transfer ini? Inspektur menginterogasi pemilik peternakan itu. Dia mengaku menerima uang korban. Karena korban mendukungnya. Jadi dia tidak bisa membunuh seseorang yang telah berinvestasi di bidangnya. Inspektur tidak percaya. Memberikan bukti bahwa pemilik peternakan ini melacak korban. Pemilik peternakan mengakui ini. Korban menemukannya tetapi tidak melaporkannya ke polisi. Tapi untuk dia, makanan teknologi mengandung terlalu banyak risiko keamanan pangan. Korban mau mengundurkan diri. Tapi sebelum dia pergi, dia ingin mencela seseorang. Tapi siapa? Korban tidak memberitahu pemilik pertanian. Setelah periode analisis yang cermat, forensik menemukan penyebab kematian korban. Mereka menemukan luka di tulang korban. Memperbesar gambar.
Dia pikir luka itu disebabkan oleh jarum. Tapi jarum suntik medis tidak sebesar itu. Inspektur ingat itu di pabrik daging kaleng. Di sana, mereka menggunakan jarum suntik khusus. Memiliki kemiripan yang tinggi dengan luka ini. Jarum suntik itu dibuat oleh korban dan rekannya. Menghadapi pertanyaan inspektur, kolaborator mengatakan bahwa mereka mempelajari jarum suntik karena pekerjaan. Dia dan korban tidak memiliki gesekan apapun. Dia juga tidak memiliki motif untuk membunuh. Apalagi korban adalah satu-satunya orang yang membantu perusahaan agar tidak bangkrut. Itu sebabnya polisi tidak terlalu mencurigai rekan ini. Bersama-sama mereka mensimulasikan proses melakukan kejahatan. Memprediksi luka di tulang. Luka tersebut ditimbulkan saat pelaku berdiri di depan korban. Menggunakan jarum untuk menusuk arteri korban. Setelah jarum suntik dimasukkan ke tubuh korban, otot-ototnya mulai mengendur. Yang arterinya mengandung jumlah darah yang sangat tinggi. Pembunuh saat membunuh korban. Pasti terciprat darah korban. Dan di antara tulang korban yang patah. Mereka juga menemukan tulang yang berbeda di antara mereka. Bukan tulang manusia, tapi tulang kuda. Mengapa ada tulang kuda di kotak daging sapi? Mereka harus tahu bahwa daging kuda berbahaya bagi manusia. Mereka tidak memeriksa tetapi menjual ke pasar. Ini bisa menjadi penyebab anemia bagi konsumen. Hal ini terkait dengan apa yang diduga korban sebelumnya. Inspektur segera mengundang pemilik pabrik untuk menginterogasi. Dalam akuntansi keuangannya, ada bukti dia membeli daging kuda untuk digunakan. Tapi tentang pembunuhan, dia menyangkal lagi. Pada saat ini, petugas polisi wanita menunjuk ke arahnya dengan senter. Benar saja, ada darah di kepalanya. Pembunuhnya adalah dia. Dia diborgol dan dibawa pergi oleh polisi. Dia karena keserakahannya. Tanpa hanya menukar bahan. Untuk konsumen, dia benar-benar salah. Dia bahkan membunuh orang karena keserakahannya. Tetapi konsekuensinya tidak pernah hilang. Film berakhir di sini.